Oke, ketemu lagi dengan saya Danu Hernawan, founder Gold Miner Community di acara rutin kita di live webinar Ruang Emas Gold Miner Community. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, di hari ini, di hari Jumat 18 Juli ini nggak ada high impact news, nggak ada data ekonomi apapun. Jadi pure kita akan menggunakan yang namanya USSC atau kita hanya pure menggunakan golden time. Kita pure menggunakan yang namanya sesi market London bertemu sesi market Amerika. Jadi kita pure nih, pakai technical nih ya, pure. Jadi kita benar-benar nggak ada data-data atau nggak ada acuan-acuan apapun. Kalau based on data yang kemarin sebenarnya itu data yang bagus untuk US ya, tetapi kalau kita lihat kenapa data bagus untuk US, ini goldnya malah ikut terbang. Jadi kalau kita ngomong interkorelasi, biasanya kalau USD-nya bagus, goldnya itu turun. Kalau USD-nya jelek, goldnya naik. Nah ini kok tumben ya. Inilah yang disebut dengan anomali. Jadi itulah alasan kenapa kita kalau bikin strategi trading harus lengkap ya, harus lengkap dengan manajemen risiko karena apa yang biasanya terjadi bisa saja tidak terjadi ya kayak biasanya. Jadi kalau misal kita sudah prediksi nih mendung nih kayaknya mau hujan, ya belum tentu mendung itu hujan. Bahkan ya lagi panas terang benderang yang kita meyakini, oh ini panas terang benderang nggak mungkin hujan. Jangan salah, bisa saja turun hujan meskipun panas terang benderang. Jadi itulah yang dinamakan dengan anomali ya. Jadi apakah itu terjadi? Bisa terjadi tentu saja bisa. Makanya di dalam dunia trading selalu ada konsep manajemen resiko. Oke, teman-teman yang sudah bergabung di TikTok ya, selamat bergabung. Silahkan nanti kita belajar trading bareng-bareng ya. Kita sama-sama bagaimana kita nanti eh memanfaatkan potensi pergerakan harga emas untuk kita bisa cari cuan di dunia trading gold ya. Nah, kalau outlook-nya, kalau teman-teman mengikuti saya dari kemarin, mengikuti live-nya, bahkan dari beberapa hari yang lalu, Anda selalu hadir tiap malam, Anda sudah melihat ya peta ini ya, peta di mana yang pertama, gold ini dalam potensi bullish atau potensi tren naik itu sejak akhir Juni atau awal Juli, tanggal 30 Juni itu sudah terbentuk satu pola yang kalau kita gambarkan polanya dia menciptakan higher low ya. Ciri-ciri untuk market yang tren naik itu seperti ini ya. Ini adalah ya low 3245 dia menciptakan higher low di 3282 dan semalam ini di 3309. Ini adalah higher low juga. Artinya apa? Kondisinya kalau kita hubungkan antara low ke higher low dia membentuk itu diagonalnya diagonal naik. Nah, diagonal naik inilah yang disebut dengan uptrend. Ditambah di sini ada high 3366, dia menciptakan higher high 3376. Apakah malam hari ini akan menciptakan higher high baru sampai 3.400 something di sini? Ya, wallahu alam. Nggak ada yang tahu pasti, ya tinggal kita lihat aja. Nah, tapi kalau kita lihat trennya, gold dalam tren keadaan bullish. Artinya ada potensi goldnya memang kondisi sedang naik atau setidaknya dia sedang sideways up ya. Sideways up itu marketnya bergeraknya santai tapi dia naik, rally naik. Nah, untuk malam hari ini saya melihat ada satu pola yang bisa menjadi acuan harga kita. Itu adalah 3357, 3366 ini adalah area resisten yang harus diuji nih. Sebelum dia menguji sampai 3376. Kalau untuk area supportnya ini ada angka 3331 dan trend line ini ya. Trend line ini di angka sekitar kalau tidak salah trend line-nya di angka 3340 something. Nah, ini tren lainnya 334 mungkin 3341 kalau menurut saya ya 3341 akan menjadi area support yang kalau memang dia break kemungkinan goldnya bisa kembali turun lagi atau 3344 akan menjadi area support resisten become support nih. Ini angka-angka yang wajib kita perhatikan untuk di malam hari ini. Ya, terkhusus di hari Jumat ini ya. Saya ngomong terkhusus di hari Jumat karena kita kan tiap hari live ya. Jadi ya sinyalnya harian, jadi nggak perlu saya ngomongin trading untuk hari Senin, Selasa, Rabu, karena nanti Senin kan kita ketemu lagi, Selasa ketemu lagi, jadi kita fokus untuk hari ini dulu. Kita kembali lagi, bagaimana tentang analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini ujung-ujungnya adalah tentang tren, support, resisten, ya. Tentang itu ya, tentang konsep tren, support, resisten. Nah, ujung-ujungnya bagaimana kita harus bisa memahami tentang konsep support resisten
Yang ujung-ujungnya lagi, Anda kalau sudah bisa melakukan analisa, Anda nanti akan bisa menyusun yang namanya strategi trading. Anda akan bisa menyusun komposisi trading yang harus lengkap, komposisi tradingnya. Mulai dari acuan apa yang membuat Anda berpikir ini mau naik, apa yang membuat Anda berpikir ini mau turun. Lalu apa yang menjadi tambahan acuannya, kemudian timingnya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan selalu tentang pentingnya 4 hal ini teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda trading masih gentar, saya yakin Anda komposisi tradingnya berarti belum lengkap. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum mengerti tentang trading, yang Anda masih belum paham tentang trading, Anda masih selalu mencari-cari ilmu tentang trading, kunci dari dunia trading itu hanya Anda bagaimana caranya bisa menguasai atau bisa memiliki kemampuan analisa teknikal untuk menyusun strategi trading yang analisa teknikalnya ujung-ujungnya hanya adalah 3 hal ini. Ternyata Anda mau belajar sama siapapun, ya, saya akan ngomong sama siapapun. Anda mau belajar dengan yang harganya 100.000, 200.000, harganya sejuta, harganya edukasinya 5 juta, harga edukasinya belasan juta, harga edukasinya puluhan juta, dan seterusnya. Anda mau ikut edukasi siapapun yang nanti ngajari tentang strategi trading, ngajari tentang bagaimana nanti buy-nya kayak gimana, sell-nya bagaimana. Ujung-ujungnya adalah saya sangat meyakini 99,9% yang diajarkan itu hanyalah analisa teknikal. Di mana analisa teknikal itu ujung-ujungnya adalah mengidentifikasi support di mana, resisten di mana, trennya apa. Entah dia pakai moving average. Oh, ini kalau moving average begini nanti kita buy. Kalau moving average begini nanti sell. Ujung-ujungnya nanti moving average akan digunakan untuk identifikasi trend, resisten, support. Mau pakai apa? Bollinger Band. Yang pakai Bollinger Band. Nanti kalau Bollinger atas kena begini, kalau Bollinger kena bawah begini. Ujung-ujungnya apa? Bollinger digunakan untuk acuan resisten, acuan support, dan untuk membaca trend market. Mau pakai apa? Mau pakai trend line. Oh, narik trend line. Nanti ini berarti area supportnya. Oh, trend line-nya turun. Ini berarti resistennya. Oh, kalau trend line begini, nanti market ketika kena trend line, yuk kita nge-buy yuk. Karena trend line kena trend line berarti kena support. Siapa tahu dia bonceng naik. Ya, ujung-ujungnya apa? Resisten, support, trend. Anda mau belajar sama siapapun, sama mentor siapapun, ujung-ujungnya adalah tentang konsep support, resisten, dan trend. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di live Ruang Emas berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.